Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggungan minggu ke-14 sesudah Trinitatis 10 September 2023. Terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Dan bacaan dari kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai 11. Diikat oleh topik atau tema Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, "Dihalo mohon Jehovah dohamu mulak ni parjahat." Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Matius 18 ayat 15 sampai 20 adalah tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggungan minggu ke-14 sesudah Trinitatis 10 September 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Dihalo mohon Jehovah dohamu mulak ni parjahat. Saudara, nats khotbah kita saat ini menyadarkan kita bahwa setiap orang di antara kita, siapapun dia, baik sebagai anggota jemaat biasa maupun sebagai pelayan atau pemangku jabatan gerejawi, senantiasa berpotensi atau bisa saja jatuh dalam dosa atau berbuat kesalahan, kekurangan, dan pelanggaran. Nah, kalau di antara saudara, teman atau sahabat atau keluarga kita ada yang melakukan hal-hal seperti itu, bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan, sebagai saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen? Jangan izinkan orang-orang yang menurut penilaian kita dia sudah sungguh-sungguh jatuh dalam dosa, terus dalam dosa-dosanya. Jangan izinkan orang berdosa itu bergelimang di dalam lumpur kotor keberdosaan, seolah-olah merasa seperti tidak bersalah, seperti tidak berdosa.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana caranya supaya saling memperbaiki sifat yang salah dan praktek kejatuhan dalam dosa itu bisa kita wujudkan penuh kasih dan dalam jiwa persaudaraan atau persahabatan? Teguran-teguran yang kita sampaikan itu akan menjadi semakin indah kalau dilakukan dengan berbagai-bagai usaha. Dalam khotbah ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus memberi tuntunan kepada murid-muridnya, kepada orang percaya, yakni dengan menjalankan 4 langkah-langkah, yakni langkah pertama, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, maka engkau telah mendapatnya kembali. Langkah kedua, jika ia tidak mendengarkan usahamu menyadarkan dia lewat kehadiranmu, kamu bawa seorang atau 2 orang yang lain, agar supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi itu, maka perkara itu tidak disangsikan lagi. Langkah ketiga, jika juga ia tidak mau mendengarkan kamu dan mendengarkan kedua orang yang kamu bawa menasihati dan menyadarkan dia, maka sampaikanlah soalnya itu kepada jemaat. Apa yang dimaksud Yesus dengan sebutan jemaat di sini? Kata jemaat di sini dalam bahasa aslinya Yunani dipakai ekklesia, dari kata ekkletos. Itu menunjuk pada badan publik, lembaga gereja yang memiliki pengurus, yang memiliki undang-undang atau aturan-aturan. Biarlah jemaat yang melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan dan sistem yang berlaku di jemaat itu. Langkah keempat, dan jika ia tidak juga mau mendengarkan jemaat, maka tidak boleh tidak. Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Kata Yesus di sini, kalau dikatakan tidak mengenal Allah dalam bahasa Yunaninya dipakai etnikos. Terjemahannya pagan, yaitu orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak beragama lagi. Meskipun KTP-nya ada beragama, tetapi tidak lagi dalam hidupnya ada keagamaannya. Atau seorang pemungut cukai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selanjutnya Yesus membekali murid-muridnya tentang tugas, fungsi, dan kuasa rohani yang dimiliki oleh orang percaya, yang dimiliki oleh lembaga gereja eklesia itu. Pada ayat 18, Yesus berkata, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Pada ayat 19, ayat 20, Yesus berkata lagi, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengajaran Yesus ini mengacu pada topik atau tema minggu ke-14 sesudah Trinitatis 10 September 2023. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertengahan minggu ke-14 sesudah Trinitatis 10 September 2023 dihubungkan dengan topik atau tema minggu Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini sekarang? Pengajaran pertama, jangan biarkan orang berdosa dalam dosanya. Tegurlah mereka dalam kasih. Saudara, pengajaran Yesus dalam khotbah ini mengundang kita semua kita, Bapak, Ibu, untuk saling menegur, saling mengingatkan, agar mereka-mereka yang sudah jatuh berbuat dosa itu kembalilah ke jalan Tuhan. Kembalilah kepada kehendak Allah, bertobatlah dari dosa-dosanya. Yesus menyadarkan kita semua bahwa kita semua ini mempunyai tanggung jawab terhadap satu dengan yang lain.
Kita mempunyai tugas dan kewajiban untuk membawa sesama yang jatuh ke dalam dosa itu agar sesegera mungkin dia atau mereka kembali kepada kebersamaan sebagai umat Allah, sebagai orang percaya. Nah, sebagai saudara, sebagai teman-teman atau sahabat-sahabat dan sesama umat Tuhan, maka kita berhak dan berkompeten Bapak Ibu untuk menegur orang-orang yang berdosa itu dalam kasih. Saudara, kalau kita sudah benar-benar mengetahui bahwa saudara kita itu atau seseorang teman kita itu sudah pasti berbuat dosa, maka apa yang harus saya, kamu, atau kita lakukan kepada mereka? Apakah kamu biarkan dia begitu saja? Kenyataan Bapak Ibu dan saudara-saudara, banyak di antara kita yang diam saja, nggak berbuat apa-apa. Masa bodoh? Dia tidak mau, dia tidak berani menegur, menyampaikan sesuatu kepada orang yang berdosa itu agar dia bertobat. Nah, ini kenyataan. Atau mungkin ada saja di antara kita yang sebaliknya justru menyebarkan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya orang itu kepada orang lain. Apalagi dengan menggunakan media-media sosial, medsos yang sekarang begitu umum, sehingga semakin menjadi viral. Nah, kalau kejahatan orang itu mengena kepada seseorang di antara kita, maka seseorang itu bisa saja mencari jalan bagaimana untuk membalas kejahatan orang itu. Bahkan memesankan kepada seluruh anak-anaknya, keturunannya, pinoparnya untuk membenci dia, memusuhi orang yang berbuat jahat padanya itu. Nah, saudara, Yesus mengajar kita saat ini harus melakukan sesuatu usaha untuk menyadarkan orang yang menurut penilaianmu dia sudah sungguh-sungguh jatuh dalam dosa. Dosa yang dimaksud di sini dalam bahasa aslinya Gerika Yunani disebut hamartano, dari kata hamartia, artinya missing to fulfill an obligation. Apa itu? Silap atau salah memenuhi kewajiban atau tanggung jawabnya. Itu dosa di sini. Tidak menjaga kesucian hidupnya, menjaga ucapannya, kata-katanya yang bisa menyinggung hati orang lain atau yang bisa berkata-kata salah. Tidak menjaga hubungan dengan Tuhan. Itulah hamartano, hamartia di sini. Saudara, pada ayat 15 Yesus mengatakan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Terjemahan Hata Batak Toba jauh lebih pas menurut saya, yang mengatakan, topot jala ajari ibana holak kamu berdua. Kenapa saya katakan lebih pas, lebih jelas Hata Batak Toba ini? Kata topot dan ajari di sini dalam terjemahan bahasa Batak Toba, nah ini tidak ditemukan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Padahal sangat-sangat penting sekali kedua kata ini, topot, ajari. Dengan kedua kata ini maka kita yang datang menemui dia. Jangan tunggu-tunggu dia datang kepada kita. Jangan. Kita yang datang kepada dia. Perlu kita tahu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa ini adalah keputusan yang tidak mudah untuk dilakukan. Tidak mudah ini. Ada banyak orang yang tidak mau menerima teguran. Sebaliknya ada banyak orang yang memberi teguran dengan cara-cara yang tidak bijaksana. Misalnya langsung di depan umum lah dia ditegur. Atau mungkin menegur dia dengan kata-kata yang kasar, yang keras. Dan hal yang demikian bukan tidak mungkin untuk kita lakukan juga. Makanya belajarlah dari pengajaran Yesus ini agar kita berhasil menyadarkan orang akan dosa-dosa dan kekurangan kesalahannya. Dan di saat kita datang padanya, apa yang kita lakukan? Ajarlah dia. Dalam bahasa Batak itu disebutkan, ajari ibana. Nah, sekali lagi, ajari Bapak Ibu, itu yang harus kita lakukan. Teks bahasa Indonesia, tegur. Lebih lembut kata ajari dalam bahasa Batak tadi itu, daripada tegur dalam bahasa Indonesia. Karena belum tentu orang lain mau menerima teguran dengan senang hati toh. Tetapi kalau kita mengajari, itu bisa diterima dengan pelan-pelan. Saudara, dengan tindakan manopot, mengajari, itu berarti bahwa kita menemui seseorang dan kita mengajari dia. Siapa? Orang yang melakukan dosa itu. Orang yang salah itu.
maka Dia akan senang sekali menerima kedatangan kita. Dan kalau kita sudah datang manopot, menemui, mengajari ibana, maka semua persoalan-persoalan yang sedang Dia hadapi itu menjadi semakin kelar, terang, jelas. Semua kesalahpahamannya atau kesalahpengertiannya selama ini, nah sekarang bisa dituntaskan. Persoalan semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Dengan kemauan kita manopot, menemui, mengajari orang yang berbuat dosa, maka usaha kita menyadarkan dia tidak menimbulkan perbantahan, tidak menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dan saling menghujat, Bapak Ibu, tidak semakin memperdalam persoalan lagi, tetapi menyadarkan dia atas kekurangan dan dosa-dosanya. Berdua dulu antara kita dengan Dia. Dengan berdua ada rasa saling kasih mengasihi yang semakin kita nampakkan, dan buahnya akan terjadi pertobatan. Sebagaimana topik minggu ini, Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Di halo mohon jauh badohamu mulakni para jahat. Pengajaran yang kedua, jika dia mengeraskan hatinya, usahakan langkah-langkah berikutnya. Hindarkan pergaulan dengan orang yang rusak imannya. Saudara, pada pengajaran pertama tadi barusan, kita sudah melihat pentingnya pertobatan bagi orang yang jatuh dalam dosa. Dan bagaimana peranan kita untuk membantu mereka-mereka yang sudah jatuh dalam dosa. Itu yang kita lihat barusan. Ibaratnya, orang yang dalam bahaya tenggelam. Kita tidak sampai hati melihat orang itu mati tenggelam kita harus atau ingin menolongnya. Bila dirinya kita selamatkan, maka kita tidak hanya menolong satu orang itu saja, melainkan juga menolong orang lain. Misalnya menolong keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan teman-teman kerjanya. Itu sudah kita tolong lewat menolong yang satu ini. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, apabila ia tidak mau peduli, tidak mau mendengarkan nasihat kita, nah apa yang harus kita lakukan? Apa? Yesus mengajarkan agar kita membawa seorang atau dua orang lagi sebagai saksi-saksi. Dengan adanya keterangan dari 2 atau 3 orang saksi, maka perkara-perkara tersebut semakin jelas. Dan diharapkan dia akan mengenal kekurangannya dan akan bertobat. Tetapi bisa saja orang berdosa itu, Bapak Ibu, tidak mau mendengarkan meskipun ada beberapa saksi yang datang. Dengan demikian, apalagi yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan dia? Yesus mengatakan di sini, sampaikanlah permasalahan itu kepada jemaat. Dan apabila sudah sampai kepada jemaat, tetapi dia tetap saja berkeras hati dan tidak mau juga mendengarkan jemaat, maka memang ia benar-benar sangat-sangat keras kepala. Dan orang seperti ini pastilah sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau etnikos dalam bahasa Yunani tadi, pagan, kafir, orang yang tidak bertuhan sama sekali, orang yang tidak beragama, meskipun KTP-nya, agamanya apa ada di situ, Kristen. Atau pandanglah dia sebagai seorang pemungut cukai, kata Yesus. Orang ini harus dikucilkan dari semua hal. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, penyebutan anggota yang dikucilkan sebagai orang kafir atau etnikos, pagan di sini, atau menyebutnya dengan pemungut cukai, meski agak aneh, namun kita dapat menarik arti dan maksud atau tujuannya untuk menjaga agar orang yang dikucilkan itu tidak lagi mengajak orang-orang percaya lainnya jatuh ke dalam lumpur keberdosaan seperti dia. Sehingga semakin banyak orang yang menjadi kafir, rusak jadinya. Ini tujuannya. Kita perlu memagari iman kepercayaan anggota-anggota jemaat lainnya supaya tidak terikut-ikut, tidak terpengaruh, tidak mau meniru-niru perilaku orang berdosa ini lagi. Dan kepada kita semua pendengar khotbah ini, jagalah dirimu, Bapak Ibu. Jagalah pergaulanmu, jagalah keluargamu, anak-anakmu. Usahakan menjauhkan dirimu dan tidak bergaul dengan orang-orang yang bebal seperti itu. Itu juga disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus dengan mengatakan, janganlah kamu sesat.
pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Pengajaran yang ketiga, percayailah bahwa Tuhan Yesus menyertaimu. Sekali lagi saya tandaskan bahwa untuk melaksanakan pola pengajaran Yesus ini, yakni mengajari, menyadarkan, dan menegur orang berdosa ini bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang enteng yang otomatis bisa kita terapkan. Nah, bukan tidak mungkin alasan-alasan kenapa si A, si B, dan si C yang melakukan dosa itu banyak. Banyak sekali alasannya kenapa dia melakukannya, untuk membenarkan dirinya kenapa dia melakukan itu semua. Pasti ada alasan-alasannya untuk berbuat seperti itu, toh. Pasti akan ada kemungkinan kita akan berdebat dengan mereka. Bahkan akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antara kita dengan orang-orang yang kita temuin itu. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Kedatangan kita menemui orang berdosa itu adalah dilatar belakangi oleh kasih kita kepadanya. Untuk itulah kita percaya akan janji Tuhan sebagaimana ayat 20 di sini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, percayailah bahwa Yesus pasti akan hadir mendukung kita dan menguatkan kita ketika kita berbuat kasih, mendatangi, menemui orang yang berdosa itu. Percayai Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan tanamkan dalam hatimu adanya janji Tuhan yang sangat luar biasa. Ia akan berkenan hadir di tengah-tengah kita berdua dengan orang yang kita temuin itu. Jangan andalkan dirimu, pikiranmu, kemampuanmu untuk menuntun si A, si B, si C yang sedang kita temuin itu, apalagi dalam rangka menegur keberdosaannya. Kemampuan kita itu tidak bisa kita andalkan, Bapak Ibu. Jika kita berpikir bahwa kita seorang pandai, seorang pintar, berpengalaman, atau berkemampuan menyadarkan mereka, nah, justru sebaliknya, bisa saja orang berdosa itu jauh lebih pintar, jauh lebih mampu daripada kita dalam berbagai-bagai hal. Bisa saja. Makanya, kita tidak boleh mengandalkan pikiran kita, diri kita. Dengan mengandalkan kehadiran Yesus dalam pertemuan kita itu, sebagaimana ayat 20 ini, maka Roh Kudus Tuhan akan memberi kita hikmat. Mengajari kita lewat ucapan-ucapan, kata-kata, nasihat-nasihat, bahkan teguran-teguran yang kita sampaikan itu, baik dengan cara-cara yang lembut maupun dengan cara-cara yang keras untuk menyadarkan dia. Sekeras apapun Bapak Ibu nasihat, teguran kita kepadanya, tetapi dia tidak akan terpancing lagi untuk mengeraskan hatinya. Semua kebandalannya selama ini akan tunduk, akan rebah, kalah di hadapan kuasa Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Sehingga sesegera mungkin dia akan mengaminkan teguran kita itu, dan teguran kita itu bisa menuntun dia untuk selanjutnya bertobat. Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah kuasa Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, sehingga kita akan pasti merasakan sukacita. Semangat kita akan berkobar-kobar untuk melakukan segala perintah Tuhan, dan hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Semoga kita semua semakin bijak dalam menyikapi kesalahan, kekurangan, dan keberdosaan orang lain, serta semakin percaya dan mengimani bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah melupakan janjinya untuk hadir di tengah-tengah kita ketika kita berkumpul dalam namanya. Dan dengan demikian kita akan berhasil membawa teman-teman dan orang lain bertobat dan memperbaharui dirinya, karena Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Dihalau mohon jahobado hamu mulak di parjahat, sebagaimana seruan topik atau tema minggu ke-14 sesudah Trinitatis 10 September 2023.
Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah pertanggungan minggu ke-14 sesudah Trinitatis 10 September 2023 dari Matius pasal 18 ayat 15-20 ini, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Dihalau mohon jauh badohamu mulak nih para jahat, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki pemahaman dan sentuhan rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan minggu ke-14 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu saat ini yang sampai kepada kami. Engkau mendorong kami supaya kami mau mendatangi, menemui, menegur saudara-saudara kami yang melakukan kesalahan dosa supaya mereka bertobat. Pekerjaan yang sangat-sangat sulit sebenarnya kami lakukan. Tetapi kami yakin bersama Tuhan akan menguatkan kami, memampukan kami, membawa orang-orang berdosa itu kembali kepada Tuhan. Tolong supaya dia juga mau mengenali dosa-dosanya. Ada banyak langkah-langkah yang Engkau ajar dalam khotbah ini. Izinkan kami melakukan yang terbaik, membawa mereka kembali kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan akan senantiasa bersama-sama kami, menguatkan kami, akan hadir dalam setiap pertemuan-pertemuan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini, agar mampu mengaplikasikan, menerapkan khotbah ini dalam kehidupan masing-masing mereka. Hamba-Mu juga mohon supaya Engkau kuatkan untuk mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.